Hai teman-teman semua. Nah, di sini kita akan mempelajari hidup tanpa stres, temukan ketenangan dalam kesibukan, pengelola stres dalam kehidupan sehari-hari oleh saya Loli Aprini. Yuk kita simak. Nah, pertama-tama kita akan mengenal apa itu stres dulu. Nah, stres sendiri adalah respon tubuh terhadap tantangan atau ancaman, baik fisik maupun emosional. Ini adalah bagian dari mekanisme pertahanan tubuh. Nah, selanjutnya ada stress versus distress. Kenapa sih dibilang versus? Karena stress sendiri merupakan stres positif yang memotivasi dan membantu seseorang mencapai tujuan. Contohnya, meraih target kerja, persiapan acara penting. Nah, untuk distress sendiri adalah stres negatif yang dapat mengganggu kesejahteraan dan kesehatan. Contohnya, tekanan pekerjaan yang berlebihan dan konflik interpersonal. Makanya itu dibilang versus karena stres adalah stres positif dan distress adalah stres negatif. Nah, selanjutnya itu ada penyebab stres. Yang pertama, tuntutan kerja yang tinggi, pekerjaan yang penuh tekanan, deadline yang ketat, dan ekspektasi tinggi seringkali menjadi penyebab utama stres di kalangan pekerja. Tidak terkecuali mahasiswa dengan deadline tugas itu bisa menjadi penyebab stres juga ya. Nah, yang kedua itu adalah masalah keuangan, ketidakpastian ekonomi, utang, dan pengeluaran yang tidak terduga menyebabkan kecemasan dan stres. Tidak bisanya mengelola uang itu bisa menyebabkan stres ya gengs. Selanjutnya itu adalah hubungan interpersonal yang sulit. Konflik dengan teman, keluarga, atau pasangan dapat memicu stres emosional yang berkepanjangan. Nah, yang keempat itu perubahan hidup besar. Peristiwa seperti pernikahan, perceraian, kehilangan orang terkasih, atau pindah rumah dapat menjadi sumber stres yang signifikan. Karena tidak siapnya seseorang dalam perubahan hidup yang besar, maka itu bisa menjadi salah satu penyebab utama stres dari seseorang tersebut. Nah, selanjutnya yuk kita pelajari dampak stres. Nah, untuk dampak pada kesehatan fisik bisa menyebabkan penyakit jantung, gangguan sistem kekebalan tubuh, dan diabetes. Dampak pada kesehatan mental sendiri itu ada dua, kecemasan dan depresi. Kecemasan merupakan perasaan cemas yang berkepanjangan, dapat mengganggu kehidupan sehari-hari, sedangkan depresi adalah stres yang dapat menyebabkan perasaan putus asa dan kehilangan minat dalam aktivitas yang biasanya menyenangkan. Dimana misalnya kalian suka melukis, tiba-tiba tidak suka melukis gitu. Nah, selanjutnya teknik pengelolaan stres yang ini bisa dilakukan relaksasi meditasi, olahraga teratur, konseling dan dukungan profesional, dan sosialisasi. Nah, untuk depresi yang disebabkan oleh trauma seperti bullying, terus kekerasan seksual, nah itu tidak bisa hanya kita melakukan relaksasi meditasi, olahraga teratur, atau bersosialisasi, tapi kita juga butuh dukungan dan konseling profesional agar bisa ditangani oleh tenaga yang lebih profesional sehingga kita dapat penanganan yang lebih baik. Nah, kita akan masuk kepada kesimpulan pemaparan kita hari ini, gengs. Yang pertama itu pentingnya pengelolaan stres. Mengelola stres dengan baik dapat meningkatkan kualitas hidup, kesehatan fisik dan mental, serta produktivitas. Nah, selanjutnya menciptakan lingkungan yang sehat itu dapat mendorong dukungan sosial dan praktik kesehatan mental positif dalam komunitas, dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan produktif. Nah, udah tahu kan guys pentingnya pengelolaan stres? Yuk kita hidup tanpa stres, temukan ketenangan dalam kesibukan. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.